Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Bapak, Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Christian kemarin, ya, mengenai memberitakan Injil, ya. Nah, hari saya undang kita semuanya untuk melihat kebenaran firman Tuhan, ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi judulnya saya buat adalah keharusan untuk memberitakan Injil. Ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebelum kita kembali membahas keharusan memberitakan Injil ini, ya mungkin saya perlu jelaskan dulu apa sih sebenarnya Injil. Ya, Injil, banyak orang mengira Injil adalah Alkitab kita itu. Tidak salah, karena memang di dalam Alkitab ada berita, ada Injil, ya. Nah, Injil itu sebenarnya adalah satu berita kabar baik. Kalau di Rasul Paulus menjelaskannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4. Ya, saya bacakan untuk kita. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, saudaraku, dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa Injil ternyata adalah kabar baik, yaitu bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, ya, dan ia telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan. Jadi ini kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk segala dosa kita, supaya setiap kita yang percaya bisa diselamatkan, ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang tidak percaya bahwa Yesus adalah mati, maka dia tidak mengerti arti Injil. Ya, dia menganggap Injil adalah suatu wahyu yang dikirimkan melalui malah Isa gitu sebabnya, ya. Itu mereka sebutnya begitu. Tetapi sesungguhnya Injil adalah berita tentang keselamatan karena percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan dia mati karena dosa-dosa kita. Jadi berita itulah artinya Injil, ya. Tentu di dalam Alkitab kita itu jadi disebut juga Injil, karena memang berisi itu semua. Lalu ada ya, ada empat buku, yaitu yang disebut sebagai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tetapi saya bukan membahas ini, yang saya mau bahas buat kita semuanya adalah keharusan untuk memberitakan ini. Ya, banyak anak Tuhan tidak terlalu mengerti bahwa Injil ini harus diberitakan, mengenai berita keselamatan, kabar baik ini,
bahwa setiap orang yang berdosa dapat diselamatkan karena Yesus sudah mati untuk dia. Nah, ini kewajiban buat kita. Saya mau bagikan ini untuk kita semua, ya, supaya kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Ya. Nah, ini menarik sekali, saudaraku. Ayat tadi ini menarik sekali, ya, karena Rasul Paulus sampai menyampaikan di sini ada dua hal, saudaraku, yang mungkin akan mengagetkan kita, bahwa Injil ini adalah suatu kewajiban, keharusan, ya. Sampai ada dua hal ini, ya, yang dia sampaikan, mengapa kita harus atau wajib, ya, menyampaikan Injil. Nah, yang pertama adalah dia katakan tidak ada kebanggaan diri karena memberitakan Injil. Maksudnya karena ini sesuatu yang kewajiban, keharusan, ini biasa saja, nggak usah terlalu dianggap tinggi nih, gitu. Sehingga, wah, aku belum bisa memberitakan Injil, gitu, ya. Sebab setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus, menerima keselamatan itu, ya, dia bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan, tetapi juga dia dipanggil setelah dia menerima keselamatan itu, dia memberitakan keselamatan itu sendiri. Bagaimana ia menerimanya, begitu dia akan dapat memberitakannya. Jadi kalau dia tidak memberitakannya, ya, jadi menjadi aneh. Dia harus memberitakannya karena sebagaimana dia menerimanya, begitu dia akan memberitakannya. Tidak ada kebanggaan diri karena memberitakan Injil, karena itu adalah suatu kewajiban setiap orang percaya. Inilah yang mengapa dia katakan dia harus memberitakan Injil. Dan yang kedua, ya, yang sama dengan itu, dia katakan bahkan, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Maksudnya bukan jadi satu seperti, wah, lalu dia celaka kalau tidak memberitakan Injil. Maksudnya celakanya ini artinya, ya, artinya karena ini suatu keharusan tadi. Dia celaka karena memberitakan Injil itu suatu kewajiban, karena bila tidak, maka nggak ada gunanya dia. Seperti yang Tuhan sering katakan, kalau pohon itu tidak berbuah, maka ya tidak ada gunanya. Karena dia ditetapkan untuk memberitakan Injil. Karena dia dipanggil untuk memberitakan Injil. Suatu pohon itu berguna kalau dia berbuah. Pelita tujuannya adalah untuk menerangi. Kalau dia ditaruh di bawah gantang, tidak ada gunanya. Sebuah kota ditempatkan di atas gunung untuk bisa kelihatan. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Garam, kalau dia menjadi tawar, tidak ada gunanya. Nah, demikianlah arti celaka. Celakalah aku bila tidak memberitakan Injil, kata Rasul Paulus. Karena untuk itulah kita diselamatkan. Kita harus memberitakan kabar baik. Kecuali kita diselamatkan oleh Tuhan, langsung dipanggil oleh Dia. Ya, tidak ada lagi kewajiban. Tetapi selama kita ada di sini, ya, kita berkewajiban untuk menceritakan kasih Tuhan yang kita terima itu. Ya, mari kita, Bapak Ibu, memberitakan Injil. Ya, bahkan dalam Efesus 6 menceritakan bagaimana perlengkapan senjata rohani kita, kemanapun kita pergi, harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Sampai dibuat kaki kita itu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya, karena kemanapun kita pergi, ya, apapun yang kita kerjakan, kita harus
menceritakan, membawa Injil. Sampai juga ya, dikatakan kita ini adalah Injil yang tertulis, yang bisa dibaca oleh semua orang. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya untuk tidak ragu untuk menceritakan Injil bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ceritakan Injil, ya. Tentu dengan hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bagaimana cara menceritakan Injil, ya. Apapun yang menjadi kegiatan kita, pekerjaan kita, kemanapun kita pergi, ya. Rasul Paulus menasihati Timotius, dia katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman, beritakan Injil. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya dengan renungan pagi hari ini, karena kita tahu itu adalah keharusan, ya. Tidak ada kebanggaan sedikit pun, artinya tidak membuat itu kita ada satu status yang lebih tinggi dari yang biasa, bukan, tetapi itu biasa. Dan bahkan sampai dikatakan kita bisa celaka, karena memang untuk itu kita ada, untuk itu kita hidup, untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita diselamatkan, supaya kita menjadi penyebar pekabar Injil. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya kegerakan terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan melawat Indonesia. Itu pasti terjadi, itu adalah kerinduan Tuhan, tetapi apa yang harus kita kerjakan? Harus kita kerjakan. Ya, Yesus membuat menjadi satu amanat agung yang kita kenal. Kalau Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Tuhan memerintahkan kita, itu malah menjadi satu perintah yang menjadi amanat yang dikenal amanat agung. Ya, mari kita Bapak Ibu memberitakan Injil, mendorong kita semuanya memberitakan Injil bagi setiap orang yang kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa.